Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya saya bisa membagikan sebagian dari firman Tuhan pada siang hari ini, di mana khotbah saya pada siang hari ini saya beri judul Fear versus Faith. Fear adalah ketakutan. Saya ingin bertanya kepada jemaat Bapak Ibu semua yang hadir pada ini maupun yang di Zoom juga. Siapa yang pernah atau merasakan ketakutan? Coba angkat tangannya. Ada yang pernah merasakan ketakutan? Atau sedang merasakan ketakutan? Saya percaya kita semua pernah mengalami yang namanya ketakutan. Nah, saya mengajak kita coba kita pikirkan, belakangan ini ada nggak sih ketakutan-ketakutan apa yang pernah kita hadapi, yang kita rasakan, baik itu misalkan ketakutan dalam segi ekonomi, dari segi sakit penyakit, atau apapun itu semua yang membuat kita menjadi takut, menjadi lemah. Karena murid-murid juga pada zaman dahulu kala pernah merasakan ketakutan juga sama seperti kita. Bahkan murid-murid saking ketakutannya, mereka berpikir kalau mereka akan mati, mereka akan binasa. Pada satu waktu ketika murid-murid sedang berlayar dengan Yesus, tiba-tiba ada angin besar, ombak besar datang, badai besar datang. Dan itu membuat murid-murid ketakutan. Mari kita baca di dalam Markus 4 ayat 38 sampai 40. Markus 4 ayat 38 sampai 40. Saya akan bacakan Markus 4 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Kita bisa bayangin dalam sebuah perjalanan di perahu, tiba-tiba angin besar datang, ombak besar datang, dan murid-murid ketakutan. Padahal di perahu yang sama ada Yesus yang sedang tertidur. Ya, bahkan murid-murid mereka sampai berpikir atau mereka sakit ketakutannya mereka mengira kalau mereka akan mati. Lalu murid-murid membangunkan Yesus, "Yesus, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Maka Yesus bangun. Dan lalu Yesus menghardik badai itu dan dalam seketika badai itu hilang. Belum sampai di situ. Lalu Tuhan berkata kepada murid-murid, "Mengapa engkau ketakutan? Mengapa engkau tidak percaya?" Sama seperti murid-murid, kita juga pasti mengalami ketakutan. Merasa tidak ada jalan keluar, merasa tidak ada solusi. Bahkan ketakutan ini membuat kita seperti seolah-olah kita akan binasa. Kadang masalah atau badai datang kepada kita di saat tiba-tiba, sama seperti badai tadi, ya. Masalah datang tiba-tiba, baik itu masalah keuangan, sakit penyakit, keluarga, atau apapun itu semua. Kadang datang tiba-tiba kepada kita. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang siap menghardik badai-badai atau masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Saya teringat ada sebuah quotes yang ditulis oleh Max Lucado. Max Lucado ini adalah seorang penulis buku yang sangat terkenal sekali.
Dia bilang begini, kekhawatiran kita berkurang ketika iman kita bertambah. Namun sebaliknya, kekhawatiran kita bertambah ketika iman kita berkurang. Saya ulangi lagi ya. Kekhawatiran kita berkurang ketika iman kita bertambah. Namun sebaliknya, kekhawatiran kita bertambah ketika iman kita berkurang. Saya ibaratkan seperti ini ya, saya gambarkan seperti ilustrasi. Ini adalah sebuah timbangan. Yang dimana timbangan itu ada dua sisi, betul ya? Yang satu sisi adalah ketakutan, yang satu sisi adalah iman. Ya. Yang dimana kalau misalkan ketakutan kita lebih besar daripada iman kita, maka ketakutan kita akan mengalahkan iman kita. Betul. Namun sebaliknya, kalau misalkan iman kita lebih besar dibanding ketakutan kita, maka iman kita akan mengalahkan ketakutan kita. Ada amin, Bapak Saudara? Maka saya mengajak kita untuk fokus membangun iman kita, agar iman kita dapat menaklukkan ketakutan kita. Nah, pertanyaannya, apa benar jika kita fokus pada iman kita, maka iman kita akan mengalahkan ketakutan kita? Saya ingin mengajak kita membuka satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 34. Ibrani 11 ayat 1 sampai 34. Memang ayat ini panjang sekali ya. Tapi saya sangat diberkati banget oleh ayat ini. Ketika iman saya sedang lemah, ketika sedang masalah, ya, ketika saya membaca ayat ini, iman saya dikuatkan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai 34. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu membacakan yang genap. Sudah? Oke, saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 1 sampai 34. Judulnya adalah saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Karena iman, maka Nuh dengan penunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah yang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia.
Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Iya kan? Ditulis di sini karena iman, karena iman, karena iman, karena iman, semua hanya karena iman. Masalah mereka, apa yang mereka hadapi, bahkan mereka tuh ada yang ditulis hampir binasa, mereka terselamatkan. Oleh karena apa? Oleh karena iman. Nah, pertanyaannya, iman seperti apa sih yang harus kita miliki? Saya mencatat di sini ada 2 iman yang harus kita miliki, meskipun banyak, tapi saya hanya mencatat 2 saja. Ya, apa yang harus kita miliki? Iman seperti apa yang harus kita miliki? Ya, yang pertama, iman yang mengalahkan dunia. Apa itu iman yang mengalahkan dunia? Belakangan ini lagi viral ya, patung Bunda Maria yang ditutup. Ada yang pernah dengar? Ya, viral ya.
patung Bunda Maria yang ditutup. Zaman dahulu, pada saat zaman kerajaan Raja Nebukadnezar, Nebukadnezar pun pernah membangun patung yang sangat luar biasa besar ya. Dan itu dari emas dia bikinnya. Dan ketika patung itu berdiri, dia memerintahkan kepada semua rakyatnya untuk menyembah patung itu. Tapi ada tiga orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Dan dia tidak mau menyembah patung tersebut. Ya. Mari kita baca di dalam Daniel 3, 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dengar baik ya, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, saya ulangi sekali lagi ya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pada ayat selanjutnya, maka marahlah Nebukadnezar. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk menyalakan perapian, dan gak ada sampai situ. Dia memerintahkan perapiannya dibuat 7 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk apa? Untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ketika mereka mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka digendonglah mereka dan dilemparkanlah dalam perapian. Dan yang luar biasanya lagi apa? Yang melemparkannya pun itu mati karena saking panasnya hawanya itu. Secara logika, seharusnya apa yang terjadi oleh Sadrak, Mesak, Abednego apa? Sama seperti halnya pegawai-pegawai, betul nggak? Ya kan? Bayangkan, yang ngelemparnya pun mati, saking panasnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Di dalam perapian, ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu malah fellowship. Kalau bisa bilang malah cell group. Kenapa saya bilang cell group? Karena tertulis di sini. Ada 4 orang, bayangin, ya. Yang dilempar berapa? 3. Tapi yang di dalam perapian ada berapa? Ada 4. Ya kan? Mereka berjalan-jalan. Dan ini yang membuat Nebukadnezar terheran-heran. Bagaimana kok bisa? Bahkan yang dikatakan yang keempat ini seperti dewa. Dan akhirnya, ini yang luar biasa ya. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dikeluarkan dari perapian tersebut. Dan catat ya, ketika mereka keluar, tidak ada sehelai pun dari atas rambut, jubah, sampai kaki mereka yang terbakar. Luar biasa. Kalau Tuhan jawab doa saya, ya puji Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Tetapi sekalipun, kalau doa saya tidak dijawab oleh Tuhan sekalipun, saya tetap akan beriman kepada Tuhan. Itulah iman yang mengalahkan dunia.
Saya ulangi. Kadang kalau kita minta doa, ya dikabulkan, puji Tuhan, haleluya, ya kan? Tetapi ketika doa kita ya, belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan, sekalipun itu terjadi, iman saya tidak akan goyah kepada Tuhan. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Dan saya percaya ya, kalau misalkan kisah ini terjadi pada sekarang ini, oh ini luar biasa, viral sekali pasti, ya kan? Pasti heboh, ya kan? Nah, iman inilah yang mengalahkan dunia. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Saya akan bacakan 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Maaf. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Jadi dikatakan di sini adalah sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Maka kita perlu iman yang seperti ini ya, iman yang mengalahkan dunia. Yang kedua, milikilah iman seperti Abraham. Mari kita baca di dalam Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Oke, saya akan bacakan Roma 4 ayat 18 sampai 22. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena itu hal ini diperuntukkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya ingin kita baca lagi di ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kemarin saya lagi buka-buka Instagram ya. Terus tiba-tiba ini ada yang menarik ya. Ada quotes yang ditulis oleh E.R. Bernard. E.R. Bernard ini adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa di India sana, dan dia sudah memberkati banyak banget orang-orang, dan dia membawa orang-orang kepada Tuhan ya. Dia menulis seperti ini. Faith is accepting as true what God has revealed in his word. Dalam bahasa Indonesianya ya, saya artikan, iman itu adalah menerima kebenaran apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Saya ulangi ya. Iman itu adalah menerima kebenaran
apa yang Tuhan nyatakan melalui firman. Saya ilustrasikan singkatnya seperti ini, simpelnya seperti ini. Jika ada seseorang ya yang sedang berbicara kepada kita, tetapi kita tuh nggak percaya sama orang itu, kita tahu dia pembohong, ya, nggak bisa dipegang omongannya. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengar omongannya dia? Nggak mau, betul nggak? Tapi sebaliknya, jika ada seseorang yang kita percaya, bahkan itu adalah role model kita, ketika dia berbicara pada kita akan percaya apa setiap omongan dia, betul nggak? Iya kan? Apalagi kalau misalkan orang yang kita percaya janji sama kita, saya akan beli ini segala macam. Kita percaya nggak omongannya dia? Nggak akan percaya. Orang dia tukang gibul kok kita tahu dia, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau kita tahu orang ini orang luar biasa, ya, setiap janjinya akan ditepati. Ketika orang ini berjanji sama kita percaya nggak akan janji itu? Otomatis kita percaya, ya kan? Inilah yang dilakukan oleh Abraham. Pada kenyataannya, semua tahu kok umur 100 tahun, iya kan? Sarah dibilang mungkin dijat sama dokter sekarang, rahimnya sudah tertutup kok. Secara medik bisa nggak melahirkan? Nggak bisa. Tapi apa? Abraham percaya. Tuhan ngomong sama Abraham, kau akan menjadi bapa segala bangsa. Yang Abraham lakukan apa? Dia hanya percaya dan dia pegang janjinya. Meskipun pada kenyataannya apakah dia langsung melahirkan nggak? Sarah langsung mengandung nggak? Realitanya nggak berubah, betul nggak? Apakah oke Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Apakah seketika rahimnya langsung terbuka? Langsung tiba-tiba hamil? Nah, kan? Tapi dia pegang janji Tuhan. Mungkin butuh waktu, tapi dia percaya. Bukannya, Tuhan yang benar aja, saya udah 100 tahun nih Tuhan. Iya kan? Ini Sarah juga udah rahimnya udah ketutup, secara medis udah nggak bisa ya Tuhan, mau gimana ini? Gitu kan? Tapi itu nggak Abraham nggak lakukan. Dia pegang janjinya Tuhan. Dia nggak banyak ngomong, dia cuma bilang, oke Tuhan saya percaya. Dan dia pegang janjinya. Yang luar biasanya lagi apa? Iman itu mengungkapkan atau memperkatakan hal-hal yang belum ada seolah-olah ada. Bayangin. Tadi saya bilang lagi, pada kenyataannya, pada realitanya, rahimnya Sarah nggak terbuka. Nggak langsung dia hamil. Ya. Realitanya tetap seperti itu. Tetapi apa? Iman mengungkapkan atau memperkatakan hal-hal yang belum ada seolah-olah. Abraham mengatakan, saya akan tetap jadi bapak segala bangsa. Saya pegang janjinya. Ya, saya pegang janji Tuhan. Maka saya bilang, jika iman kita tidak berubah realita, itu betul. Ya, saya kasih contoh seperti ini. Jika kita sakit nih, ya, kita sakit, ya ngomong aja kok kita lagi sakit. Betul nggak? Ya kan? Tetapi ketika saya sakit, saya percaya bahwa iman saya akan saya sembuh. Saya yakin dan percaya Tuhanku cukup punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit saya. Betul nggak? Realitanya tetap sakit, memang kita sakit, ya kan? Tapi sakit ini kita nggak membuat kita down, ya. Tapi di satu sisi iman kita berkata apa? Meskipun saya sakit, saya percaya kalau Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit saya. Ya. Misalkan nih, lagi bokeh, nggak punya uang, ngomong aja kalau kita bokeh. Tapi saya percaya Tuhanku punya, Dia yang punya segalanya. Saya percaya Dia akan memberkati saya. Dia faith. Ya. Gimana kabarnya bro? Baik. Ya udah, that's all. Baik, ya nggak? Ya kan? Tapi misalnya ditanya, gimana bro, apa kabar? Kurang baik bro. Realitanya memang kurang baik, betul nggak? Ya kan? Tetapi apa? Tapi kita bilang, ya bro, meskipun keadaan gue kurang baik sekarang, tapi gue percaya bro,
It's not the end. Ini bukan akhir segalanya, bro. Gue percaya suatu hari nanti, ya, masalah gue akan selesai. Dan gue percaya dan beriman Tuhan pasti akan membebaskan masalah-masalah. That's faith. Realitanya ada, ya, tapi imannya dia juga melakukan realitanya ini. Ya. Jadi, iman ini melihat realita, dan pada saat yang bersamaan, iman juga melihat janji Tuhan. Misalkan seperti ini ya, iman melihat sakit penyakit, ya, tapi iman melihat kesembuhan. Ya, realitanya sakit, tapi dia juga lihat ada apa? Ada kesembuhan. Iman melihat ada masalah, ada persoalan. Tapi di satu sisi iman melihat apa? Ada solusi, ada jalan keluar. Ya, inilah iman. Jadi kita tidak bisa realitanya kita lupakan, ya, seolah-olah nggak bisa juga. Kita nggak bisa meninggalkan realita ini, karena kita hidup di realita, ya. Tapi kita bisa lihat dari sudut pandang iman dua sisi. Ketika ada sakit penyakit, iman melihat kesembuhan. Ketika ada masalah, iman melihat solusi ya persoalan itu. Yang penting kita pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan ialah iya dan amin. Seperti Abraham, ya, nggak banyak bertanya, nggak bertanya soal realitanya seperti apa. Yang penting yes Tuhan, saya percaya dengan janji Engkau, dan saya percaya bahwa janji Engkau ialah iya dan amin, dan saya percaya janji Engkau akan Kau genapi. That's faith. Masalahnya, ya. Seringkali nih kadang kita kurang percaya sama janjinya Tuhan. Benar nggak sih? Ya kan? Kadang kita ragu. Benar nggak sih janji Tuhan ini akan digenapi? Iya nggak sih? Ya kan? Mungkin waktunya terlalu lama atau apa, kita malah ragu oleh Tuhan. Ya. Nah, saya percaya ya Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya Tuhan punya 1000 cara yang di luar nalar kepala kita yang dia bisa lakukan untuk menggenapi janji-janjinya dia. Betul? Di akhir khotbah saya ingin membagikan sebagian dari cerita yang cerita ini merubah sudut pandang saya ya, tentang janji Tuhan. Ya. Pada suatu waktu, ada orang Yahudi, dia dirampok, dia dipukuli, ya, dia terluka di pinggir jalan, ya. Terus ada seorang imam lewat, ya, oh kasihan. Ada lagi orang Lewi, dia lewat, dia lihat, oh kasihan. Ada lagi orang Samaria, ini orang Yahudi. Orang Samaria sama orang Yahudi itu musuhan, ya. Mereka tuh nggak bergaul, mereka tuh musuh. Lalu apa yang dia lakukan oleh orang Samaria? Dia balut lukanya, dia gendong, dia angkat, dia naikkan ke kudanya dia. Yang pada saat itu, saya juga nggak tahu ya, dia bawa kuda berapa. Tapi kalau bisa kita anggap dia bawa kuda satu, ya, berarti pemikiran saya, ketika dia gendong kudanya, berarti orang Samaria dia jalan. Ya kan? Diantar orang Yahudi ini ke penginapan, dia bilang semuanya ke penginapannya, besok saya akan datang lagi, saya janji saya akan datang lagi, dan semua biaya-biayanya akan saya bayar. Ya. Betul. Cerita ini mengajarkan kita untuk berbuat baik ke siapapun, ya kan? Termasuk ke dalam musuh kita. Namun ingat, di cerita yang sama, Tuhan ingin mengajarkan kita
bahwa Tuhan bisa pakai musuh kita untuk memberkati kita. Luar biasa. Tuhan bisa pakai segala cara ya yang di luar nalar kita, asal kita janji dan pegang janji Dia, dan kita percaya dan kita beriman bahwa Tuhan punya segala cara untuk menyembuhkan, untuk memulihkan apa masalah kita, apapun ketakutan kita. Kita cuma pegang satu. Saya percaya akan janjinya, dan saya beriman bahwa ketakutan, bahwa masalah saya akan Tuhan lalu. Ya, itu aja sebagian dari firman yang saya akan bagikan pada siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita.